perempuan itu kan memang butuh tidur lebih banyak, Ci. Iya. Oh ya? Gua Iya. baru tahu. Ya makanya gue tidurnya 12 jam. Nggak mau gue 2 jam tuh harus panas-panasan dengan sport bra gue, ya kan? Berarti yang nggak kelihatan agak hitam itu cuma bagian-bagian. Oh, Fanny sendiri makan gimana sih? Katanya udah nggak makan nasi. Nggak makan nasi loh dia, Ci. Oh, aku makan. Dulu tuh baju gue lumayan ngablak loh. Bener-bener gue tuh kalau ngeliat-liat, ih gue bener-bener nggak ada otak. Ini tuh mukanya gue, terus bawah badannya tuh bener-bener orang lain badan gue rapi dan nggak pakai apa-apa. Ngapain, Mbak? Squat. Gini ya, Mbak, ini udah jam segini ya? Iya. Kita harusnya udah mau syuting, kita mau kerja nih. Ngapain lu Tapi kan aku squat dulu biar lebih gampang squatnya sambil duduk. Enggak, satu, Cia itu nggak olahraga. Yang kedua, olahraganya salah, Cia Wardana. Nggak gini caranya kalau mau squat. Harusnya gimana? Kan gue pengen body goals, lu tau kan, paha gue gede. Oke. Gue pengen Lo nanya olahraga sama gue? Sama gue? kan lu atlet. Ya udah gini aja, kalau nanya sama gue, ntar gue jawab lo nggak percaya. Benar. Mendingan mau ada temen gue undang ke sini, dia bakal ngasih tahu kita. Karena temen gue ini, Ci, dia tuh juga seorang artis, tapi olahraga banget-bangetan pol-polan. Kontennya terpercaya dan valid. Ini Badannya? Body goals, Ce. Oke, aku harus belajar dari dia. Tapi kayaknya kita nggak mungkin deh pakai baju Nah, ini. menurutku kita terlalu kumuh, ntar dia nggak mau ngomong sama kita. Ya Yuk, udah, kita ganti baju ya. 1, 2, 3. Wah, tuh. Enakan cakepan lu kayak gini ya. Tetap olahraga lo temanya. Gimana ganti bajunya? So natural bukan? Gimik banget sih. Oke. Mana temen lo yang katanya jago olahraga itu? Panggilkan. Nih, lu tenang dulu, lu duduk dulu yang Oke, tenang. aku duduk Yang dulu tenang, deh. lu duduk dulu deh yang tenang. Karena gini, Ci, menurut gua ya, kan hari gini itu, olahraga itu adalah hal yang harus banget kita lakukan. Jadi episode ini khusus gue kasih buat Cia Wardana. Yang males olahraga dan gak konsisten. Bener, kan? ya teman-teman asal lo tahu, Cia lihat YouTube olahraga aja dia bisa nangis. Jadi kayak, Bener. yuk mari kita olahragakan Cia Wardana. Oke, biar terinspirasi Betul. sama beliau ini ya. Betul, ini adalah perempuan terbody goal sejaksel teman-teman. Mau. Please welcome Fanny Gasani. Oh ya, wah. Apa kabar, Cu? Baik, Cu. Ya ampun, ini beneran body goals ya. Iya kan? Van. Nah, Van, jadi sebenarnya ini gue tuh mau ngundang lo ke sini karena pengen ngasih tahu Cia betapa pentingnya dan betapa harusnya kita berolahraga. Betul. Lo tau gak, dia tuh olahraga banget juga loh. Iya. Iya, tapi kan bukan tentang result kan. kata Bukan, kamu. bukan. Ya, Kita tentang hidup sehat. Betul. Please welcome Fanny Gasani. Van, selamat datang di Jago Kandang. Yes. Ya. Thank you. Jangan digosipkan di belakang maksudnya. Nah, itu dia. Van, pertanyaan gua adalah sudah berapa lama lo tuh berolahraga? Berarti lo sekarang olahraga rutin kan? Rutin jadi kayak lifestyle aja sih gitu kan. Mau nggak mau ngelakuin itu awalnya karena suka. Terus datanglah pandemi kan. Program di drop tuh waktu itu. Terus nggak tahu mau ngapain, jadi gue posting olahraga tuh awal mulanya tuh. Gue akhirnya orang bisa kenapa tuh Fanny olahraga, jadinya gitu, Bo. Tapi sebelum itu udah kayak dari sebelum 2014, dari 2014 berarti jauh sebelum pandemi dong sebenarnya lo olahraga? Iya, dari Muay Thai tuh gue awalnya. Tapi gue gak pernah posting, karena dulu kan kita mikir sosial media posting bisa sebulan sekali. Iya gak sih zaman dulu? Gak terlalu kayak pas pandemi lah kita posting banget kan. Pas pandemi itu mungkin karena kita semua kurang kegiatan ya. Betul. Ya, mencarilah kegiatan-kegiatan. Bilang lo olahraga dari 2014. Benar. Lo berkarir dari tahun? Waduh, lupa lagi 17 tahunan lalu lah ya. 17 tahun. Gue sekarang 34, nih matematika gue gak bagus ya. Coba kita hitung bersama-sama ya. Kebetulan kita berdua juga bukan murid-murid terdepan di kelasnya ya. Biasanya kita duduk paling belakang Kak, jadi kayak kurang tahu. Iya. Coba. 34 umur gue sekarang. Gue berkarir mulai dari umur 16. Nah itu dia pertanyaan gue kan, kalau untuk karir lo kan karena dia menghindari menjawab itu ya. Kurang lebih kayaknya 17-18 tahun. 2008 kali ya, 2007. Nah Van, tapi kan gini kan, untuk di karir lo kan adalah
lu aktif misalnya lu pemain lah gitu, itu kan schedule-nya susah dong untuk lu berolahraga. Iya dong. iya. Nah, apa yang membuat lu di tengah-tengah kesibukan lo dan pekerjaan lo sehingga lo bisa aktif berolahraga gitu? Itu kan berarti lo tuh butuh konsisten, waktu sama apa yang bikin lo kayak ini gue sibuk banget tapi gue harus olahraga. Iya. Jaga badan. Iya, karena harus tayang. Kenapa pakai ketawa sih? Terus matanya ke gue lagi kayak jaga badan. Ya, makasih akan aku camkan di sanubariku. Gitu. Jangan salah, dia memang menjaga badannya untuk tetap kayak gini karena ini adalah penghasilannya. Lu lucu kan lu kayak gini. Benar, benar loh. Benar loh. Karena emang aku punya moto hidup dan slogan apa tuh? Stay cute. Jadi emang aku cute forever. Jadi nggak ada tuh Julio hot, Julio sexy. Nggak ada. Julio cute. Iya, aku berpegang di cute Julio. Cute Julio, baik. Nah, lu 2014 2007 ya. 14 tuh Muay Thai-nya. Terus lanjut terus itu olahraganya jenis apa aja tuh? Awal mula tuh dulu Muay Thai tuh gue karena kayak suka banget gitu ngelakuinnya. Gue ngerasa abis Muay Thai tuh kayak gue nggak punya pikiran rasanya gitu. Terus abis itu zaman dulu orang belum Muay Thai tuh kalau sekarang kan per kelas ya. Iya. Kayak sekali bayar. Kalau dulu tuh belum. Lo mau 3 jam, mau 5 jam di tempat Muay Thai dulu beda. Dulu gitu. Bayarnya sama, ya kan? Tapi ya balik lagi olahraga tuh bukan semata-mata kayak gue cuma pengen gue body memang goals ya. Mungkin tujuan gue terlalu pendek kali ya untuk body goals. Cuma kan banyak orang yang memang untuk peduli buat kesehatan yang di dalamnya kan. Terus dari Muay Thai akhirnya gue beralih lah nge-gym tuh. Dulu daftar gym yang bulanan gitu lah. Iya. Tapi sulit juga untuk konsisten ya kan. Sulit. Tapi pasti yang namanya konsistensi tuh nggak bisa selalu ada sih menurut gue. Pasti naik turun juga. Berhubungan dengan waktu dan lain-lain lah ya. Gitu. Apa yang membuat lu bisa konsisten? Apakah lo mengorbankan pekerjaan lo atau lo mengorbankan waktu santai lo atau gimana untuk tetap berolahraga pada saat itu? Gue ngorbanin waktu santai, tapi gue nggak pernah mau mengorbankan waktu istirahat gue. Jadi istirahat harus buat gue karena gue takut banyak kan cerita-cerita yang orang meninggal olahraga. Lagi olahraga, aduh nauzubillah ya. Jadi kayak gitu tuh gue ngerasa berarti gue harus tidur cukup. Lebih baik gue korbanin jam main gue dan gue baru bisa olahraga. Kalau gue tidurnya kayak cuma 5 jam aja tuh Jul, gue nggak akan mau tuh olahraga. Benar. Gitu. Jantung kayak gak enak juga ya rasanya. Dan kita perempuan itu kan memang butuh tidur lebih banyak sih. Iya. Oh ya? Iya. Ya makanya gue tidurnya 12 jam sehari. Bayi aja minder sama lu. Kata bayi tapi gak olahraga tidur doang gitu ya, gak boleh. Tapi gokil loh. Beruang kah? Kata bayi, di tobat mak. Oke, berarti dari di awal-awal lo berolahraga itu dan lo juga pasti sambil berkarir, sambil olahraga, yang lo korbankan adalah waktu santai tapi tidak waktu tidur. Tidak waktu tidur, berarti sampai itu sekarang. Ya, harus dicatat ya part itu ya. Kayak kemarin itu gue kan abis series, terus dari series lebaran. Dan abis lebaran langsung film lagi nih kemarin. Yang kemarin. Nah itu gue gak mau maksain tuh. Kalau gue break, baru gue olahraga. Gue cari di lapangan. Sekarang lagi pedal mania mantap kan. Pedal. Tapi aku ikutan loh walaupun stupid. Tapi oke. Ya gak apa-apa kan, yang penting tuh badannya gerak, kardio gitu. Yes. Tapi pedal tuh adalah sebuah fenomena di mana orang yang tidak olahraga pun tiba-tiba pedal. Ya soalnya bisa, susah tahu tenis. Tenis tuh lebih effort. Susah banget, udah gitu lapangannya panas. Jadi ini tuh banyak lapangan yang sebagai atlet pon tenis. Satu, loh gue diserbu. 2, kenapa tiba-tiba gue di pojokan? Gue gak mau buat tenis. Karena lu tadi kayaknya kayak enggak banget gitu loh. Ya iya sih, tapi ya bagus lah kalau Cio udah mulai pedal, paling Cio udah mulai berolahraga. Lumayan lah kalau diajakin. Kalau nggak ada yang ngajakin kan nggak ada temen juga. Oke, nanti kita ajak. Nanti kita ajak. Gue disuruh ajak, oke baik gue ajak. By the way, aku ada pertanyaan. Tadi kan berarti kamu tuh kayak banyak banget olahraga yang udah dicobain. Nah, dari semua olahraga itu yang paling nyaman, yang kayak ini funny banget nih gitu. Sebenarnya yang paling gue banget, gue ngerasanya angkat beban. Gue banget lifting justru. Lifting, tapi sebenarnya gue liftingnya lebih kayak home workout. Gitu, bukan yang ke gym gitu loh. Karena kenapa? Alasannya pertama, gue ngerasa badan gue lebih cepat kebentuknya gitu loh. Lebih cepat nyusutnya. Gitu. Nah, kalau kardionya, pedal ini gue lagi suka banget sih. Lu harus coba sih Jul, ya nggak Ci? Iya. Kita coba ya kalau gitu ya. Coba deh. Sebelum lo push gue buat coba pedal, first thing first, sebutkan 3 alasan kenapa pedal itu seru banget dan harus gue coba. Pertama, karena lo tuh mainnya berempat. Jadi mau nggak mau lo bisa kenalan sama orang yang bahkan lo nggak kenal sebelumnya. Jadi itu benar-benar social sport.
Mampus loh, baru kenalan lo udah harus berbagi taktik. Oke, nggak Jadi apa-apa. nggak apa-apa untuk yang MBTI-nya introvert tetap latihan untuk berbicara Oke. sama orang. Iya. Itu satu. Iya. Terus kedua, itu olahraga capek loh, walaupun kelihatannya Capek ya? capek loh. Gue bisa nggak ya ngecek, nanti sambil gue cek ya. Itu Gue kira lo mau pulang baru ngecek jam. Baru juga pertanyaan pertama. Oke. kardionya lumayan kebakar Iya, iya, iya. cuy. Oh, Karena kita gerak ngejar bola kan. Dan kelihatannya aja gampang, tapi Tapi itu bolanya tuh challenging. mantulnya masalahnya kadang suka bingung kalau mantulnya Betul. ke tinggi. Kayak kita mukulnya harus gimana ya gitu. Hmm. Karena kan lapangannya nggak segede lapangan tenis. Tenis, betul. Tapi lebih taktikal lah. Jadi otak kita oke. tuh mikir kayak ini bola, kalau jatuhnya ke kaca yang sebelah sini nanti dia mantulnya kemana ya? Kalau dia Oke. kaca sebelah sini dia mantulnya kemana ya? Itu sih Harus menurut bisa gue. fisika. Wah, repot ya. Apalagi yang masa sekolahnya bodoh kayak Iya aku gini makanya loh. gue fisikanya 3. Makanya gue cuma bisa. Hah? Fisika lo 3? Iya. Kan bintang tamu aja kaget. Boleh nggak? Hanya lu doang. Akhirnya IPS karena nggak bisa. Sama-sama kok, gue Gurunya IPS. juga menyerah kayak udah jangan ada di kelas ini lagi gitu. Tapi beneran gue cuma bisa serve sekali bye bye. Tapi yang penting gue ngejar bolanya deh. Tapi paling nggak berarti Cia olahraga kan sekarang kan? Iya Ya loh. olahraga, tapi kan gue olahraganya pilates. Oh iya. Ya Gitu. tapi ya nggak Maksudnya apa-apa. Ya nggak Nah kalau apa-apa. pilates gue nggak nemu tuh enjoy-nya. Oh, Walaupun gue oke. nyoba Iya iya iya. gitu. Dan itu Nah. kan kayak ngegerakin otot-otot yang Iya, iya, kecil. iya. Bisa lo geter-geter gitu badan lo. Iya, karena gerakannya tuh kecil tapi kayak lu tuh kejut-kejut gitu loh. By the way, pedal baru 2 nih alasannya. Satu lagi. Ci bantuin gue Ci, bantuin gue Ci. Pedal satu lagi. Ah. Alasannya adalah nggak panas udah gue nggak punya alasan lain. Oh, iya, Karena- benar. Make sense Karena ada banget. beberapa orang kayak gue tuh kayak bukannya gue centil ya, tapi Ah. gue kalau panas kayak energinya kayak Cepat cepet abisnya. abis Ya gitu. tenis panas banget tenis sih. kan panas banget bener-bener. kan. Gue waktu itu pernah ikut turnamen tenis kan. Heeh. Lu juga tenis? Iya pernah ikutan ala-ala. Sampai turnamen loh. Sampai turnamen kan tapi berarti ya. kan lu sudah ada fase lo latihan dan lu Iya, bisa dong. iya latihan dan bisa mukul yang penting balik lah Ah. gitu. Ah. Nah itu kan mau nggak mau gue latihan tuh Iya. dan nyari lapangan yang indoor tuh susah Iya, banget. iya, Tenis, iya, Mau nggak mau susah gue banget. 2 jam tuh harus panas-panasan dengan sport bra gue, ya Bener. kan? Berarti yang nggak kelihatan agak hitam tuh cuma bagian-bagian yang suami gue bisa Iya lihat. bagian yang tercover sport berat teman-teman. Sisanya gua Makanya padahal cocok banget sih buat cewek-cewek gitu ya. Iya. Apalagi buat yang alergi sama, karena matahari tuh gue ngerasanya kalau Iya, menyerap di bener-bener. atas ini tuh puyeng. Bener-bener. Gitu. ngomong dari Nah, aku aja deh nih, gue Apa? ada pertanyaan. Dia tadi kita ngomongin soal olahraga. Hmm. Terus orangnya mungkin yang nonton ini nonton karena ngelihat Fanny kayak wah bodinya bagus banget nih. Enggak Selain juga. tapi Iya lu sangat kan? terlihat lo olahraga iya, loh, Fan. Dari kayak apanya? fit gitu Badan loh. dan wajah lo. Wajah. Wajah gue berotot. Wajah lo berotot. Wajah lo tuh kayak treadmill. Wajahnya six pack. Iya benar. Lo mau peloton gak di pipi kiri gue? Nah itu dia. Soalnya jujur pas lo bilang umur lo 34 gue gak kayak anjing kok gue jauh lebih tua ya gitu. Enggak lah. Karena memang Karena lu 42 kan? iya betul. Wajah gue terlihat 42 memang. Enggak. Tapi tadi lu bilang lu lifting. Ada rumor Ci yang bilang adalah ketika kita lifting itu bikin kita pendek. Lo percaya nggak sama rumor itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa bisa pendek? Karena kita angkat beban di sini Jadi terus akhirnya makin pendek. makin pendek tulangnya. Iya soalnya gue sempat kemakan katanya ketika lo weightlifting itu akan menghambat pertumbuhan lo. Bo, kita udah gak tumbuh. Iya juga sih. Mohon maaf, udah 30 itu mau Iya, tumbuh iya, kemana Mau lagi tumbuh, kecuali tumbuh ke otak ya. samping deh Oke kayaknya. teman-teman saya sebagai milenial saya mengaku. Oke. Lihat Mas Aderai. Iya. Coba, Ya, nggak tinggi tinggi. loh dia. Ah, enggak Dia dong. tinggi dong. Oh iya Dera Mas tinggi ya? Aderai, Aku Mas baru Deddy pernah ketemu. Corbuzier, tinggi Oh dong. iya tinggi semua benar-benar. Tinggi semua loh. Siapa lagi ya cewek-cewek tuh jarang sih ya yang bener-bener lifting. Cuma ya untuk cowok-cowok standar itu udah sangat tinggi sih menurutku. Oke, Mungkin itu kamu doang ya yang Iya, memendek. iya, betul. Berarti memang mitos itu kita gagalkan ya teman-teman ya. Itu kita Iya. gagalkan. Tadi kan ada Adera, Deddy Corbuzier, mereka kan makannya juga jaga banget ya. Oke. Nah, Nah, kalau itu. Fanny sendiri makan gimana sih? Katanya udah nggak makan nasi. Nggak makan ya? nasi loh dia Ci. Oh, aku Iya. makan nasi merah. Oh. Aku Iya, makan bener. nasi merah Dari tapi kapan? 4 tahunan lalu lah ya. Lama loh. Nasi Iya. merah kan dia masaknya 3 kayak tahun, 4 masaknya tahun. agak Sama harus aja sedikit. sebenarnya. Kan orang suka pada bilang itu kan perak nggak enak. Yaudah lu tambahin air aja pada saat masak. Jadi, Jadi tuh nggak biar perak-perak lebih banget. empuk pulen gitu ya. Yes, tapi memang nggak ada rasa buat sebagian Iya, iya, orang. Karena kalau benar-benar. nasi putih tuh lebih ada rasanya. Mm-mm. Cuma gue nggak ngerasa nasi putih juga ada rasanya gitu. Iya, 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 Jadi iya. gue fine aja. Tapi gue nggak strict ya. Kayak misalnya syuting film atau apa. Dapat konsumsinya Dapat nasi putih. Nasi putih ya ya gue udah. makan Oh, oke. gitu, nggak Hmm. strict. Cuma kalau di rumah gue usahain makan sehat. Tapi kalau di luar rumah yang harus disediakan orang lain ya nggak bisa gitu Iya, kan. iya, Gue iya. ikut aja. Kalau misalnya olahraga itu biasanya terus apalagi aktif juga kan ngepost juga dengan baju-baju yang bisa dibilang Terbuka. terbuka gitu ya. Berolahraga Kalau lah ya. seksi atau enggak kan sebenarnya itu
tergantung yang lihat juga. Nah kalau kayak gitu tuh suami nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa, tapi ini jujur aja kemarin di tahun ini gue tuh udah mulai malu pakai sport bra yang bener-bener dulu tuh baju gue lumayan ngablak loh. Bener-bener gue tuh kalau ngeliat-liat, gue bener-bener nggak ada otak. Tapi semua tergantung sudut pandang lah. Iya. Maksud gue nggak tahu deh kenapa lo bisa bilang gak ada otak. Apa karena lo seksi buat lo? Apa karena apa nih? Iya, akhirnya udah ada malunya gitu. Kalau dulu tuh gue bener-bener bisa posting di sosmed sport bra yang tali satu, terus dada gue tuh kelihatan gitu loh. Ih bisa. Dicanggu Anda. Nah, karena laki gue tinggal di Bali, kita jadi kan tinggal Jakarta Bali. Jadi laki gue tuh bener-bener cuek. Kalau ditanya itu, laki gue tuh bener-bener cuek. Karena dia ngerasa ya dia sangat confident kalau ya istri gue punya gue gitu seutuhnya. Jadi dia nggak ada masalah dengan lo kayak gitu. Nggak ada masalah gitu. Bahkan kalau misalnya ada cowok-cowok yang iseng apa segala macam, dia tuh cuek banget karena dia tahu. Ya nggak apa-apa, lu cuma bisa gangguin. Iya. Dia punya gue. Iya, gitu. Kalau laki gue nggak ada masalah, tapi guenya sendiri malah yang akhir-akhir ini agak sedikit malu, tapi juga bukan yang gue gak mau pakai sport bra, tetap pakai. Cuma udah mulai misalnya agak naik dikit. Jadi akhirnya lo memutuskan sekarang ya baju lo sudah tidak seterbuka dulu dalam hal mengupload konten. Definisi gue ya. Definisi lo, which is tapi sebenarnya juga ya itu baju buat lo Van. Jadi kayak ya udah oke gitu. Cuma kan kenapa tiba-tiba gitu kayak aduh gue tiba-tiba jadi umur kali ya. Umur. Iya, menurut gue semakin dewasa gitu gue jadi semakin gue berpikirnya tuh lebih berkali-kali gitu. Kayak misalnya dulu gue pakai sport bra doang, jelas kan orang kan jadi suka pada komen yang nggak baik. Terus mungkin yang cewek-cewek juga ikut akhirnya menasehati. Which is sebenarnya harusnya nggak boleh kan. Lu kayak Instagram tuh atau sosmed gue kayak lu datang ke rumah orang terus tiba-tiba lu ngatur rumah orang harusnya kayak gimana. Itu. Gitu. Kan harusnya lu nggak boleh gitu. Lu skip aja udah itu bukan tempat lu kok gitu. Iya, itu benar. Iya, cuma ya lama-kelamaan gue kayak coba deh gue agak sedikit ketutup versi gue. Iya. Tetap lah terbuka karena kan panas keringetan ya. Iya, dan kita olahraga tuh ngeliatin badan jujur aja. Iya, kayak ini kurusan enggak ya? Ini kecilan enggak ya? Ada yang ini harus naikan enggak ya? dari baju-baju itu. Iya. Nah, sekarang masalah tadi pakaian dan segala macam, video-video yang lo upload, lo juga aktif mengupload konten olahraga. Nah, lo pernah nggak ada di pikiran lo kayak, aduh gue takut deh, karena kan sekarang tuh zaman udah canggih banget ya, kita udah punya namanya AI apa segala macam. Lo pernah nggak sih ada kepikiran kayak, gue sangat takut nih someday video-video yang gue upload, karena fotonya pakai baju olahraga, betul, foto-foto yang gue upload itu disalahgunakan, karena mungkin ya lo seorang public figure gitu. Lo pernah ada ketakutan itu nggak? Disalahgunakan konten bahkan pernah terjadi loh. Serius? Dan itu tuh gue ngelihatnya tuh bener-bener rapih gitu loh. Tapi lo nggak apa-apa ngomongin ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus? Itu bener-bener rapi, terus gue kayak ya udahlah bodo amat. Nggak melakukan apa-apa gitu kayak? Nggak, pertama kalau gue ngelapor pun ribet. Iya coy, di sini kebetulan sangat tidak mudah ya kalau kita mau melapor. Iya. Kayak itu aparat. Susah. Jadi kayak ya udah deh, selama nggak mengganggu gue gitu. Karena itu orang-orang jadi pada lihat di Facebook, adanya di tempat lain gitu. Atau di waktu itu di Twitter gitu. Ini tuh mukanya gue, terus bawah badannya tuh bener-bener orang lain badan gue rapi dan nggak pakai apa-apa gitu, nggak pakai busana gitu. Dan waktu itu gue nggak sendirian, ada artis lain juga yang digituin kayaknya. Cuma gue udah kayak bodoh toh juga emang bukan itu gue. bukan Fanny juga kan badan. Gue soalnya tipikal yang males, orangnya tuh males klarifikasi dari zaman dulu. Keren. Gue kayak ya udahlah nggak usah dipermasalahin, toh juga nggak ngeganggu gue, bodo amat udah gitu. Tapi apakah semenjak waktu lo lihat hal itu, lo sempet kayak aduh gue jadi malas nih konten, atau itu tidak menghentikan lo sama sekali? Enggak sih, karena menurut gue itu muka gue doang, muka gue ya bisa ya dari mana aja gitu. Jadi possible sampai aja. Bareng tuh ngomongnya. Kalau orang mau jahat mah bisa aja gitu, mau dibuat video kayak mau dibuat foto yang kayak gitu tuh possible aja gitu menurut gue. Jadi dan susah kan ini terjadinya ketika pas udah kontennya kayak olahraga gak sih? Iya. Kan dulu sebelumnya, maksudnya kamu kan artis gitu kayak yang diposting bukan tentang olahraga. Nggak posting malah, dulu kan nggak ada sosmed ya? Iya. Zaman awal-awal kita berkarir. Terus sekarang kayak konsen kayak bisa dibilang konsen lebih ke healthy lifestyle, lifestyle itu kan. Kenapa kayak tiba-tiba gue mau konsentrasi konten-konten gue di sini aja, apakah menghasilkan juga? Iya pasti menghasilkan pertama dari segi bisnis ya. Tapi kedua yang gue tuh bingung apa yang mau gue tunjukin ke orang gitu. Sisi lain gue
sebagai selain public artis. figure, oke. Iya gitu. Oh ya udah gue sharing aja hobi yang memang gue lakukan jadi effortless rasanya. Karena gue memang ngelakuin itu sehari-hari. Jadi gue nggak perlu lagi ada kayak masanya bikin konten yang di luar kebiasaan gue baru gue posting. Oh jadi memang Sekali sekalian. jalan aja. Iya gitu. Jadi itu yang memang real gue lakuin kan. Nah dari situ akhirnya gue ngerasa dulu kalau kita ngomongin fitness influencer atau healthy lifestyle tuh sedikit kan sebenarnya nggak banyak. Tapi sekarang banyak banget ya. Ngejamur kan. Iya. Hampir semua orang tuh olahraga gitu, mikro makro, selebriti tuh juga udah sadar. Dan memang kemarin gue sempat ngobrol gitu sama teman gue, secara kesadaran gitu, secara by data juga, ternyata Gen Z aja itu pembelian alkoholnya tuh sangat menurun. Oh ya? Iya, karena lebih sehat ya orang-orang sekarang jadi, pengennya. Kesadaran akan kebutuhan kesehatan fisik dan mental itu udah sangat tinggi sekarang. Gitu. Oh, gue baru tahu loh. Cuman yang gue sadarin sekarang, gue tuh tidak ngebawa pembelian alkohol Gen Z itu menurun. Tapi yang gue sadari adalah sekarang anak-anak Jakarta itu hangoutnya sambil olahraga. Iya. Yes. Iya kayak Pakai pedal. Itu yang bikin gue males pedal coy. Karena nih, misalkan nih kita sering party nih. Jadi ada fase tiap gue pedal itu gue rasa kayak lagi di zoo. Gue rasa kayak lagi di klub gitu loh. Karena semua orang yang lo biasa ketemu pas lagi mabok, Ci, itu ada di pedal. Dan lagunya juga kadang ayo kita nyalain lagu. Iya, gue kayak anjing gue muak liat muka-muka lo semua anjing gitu loh. Lo kok muak kan bagus dong, berarti kita switching. Yes. Iya, lo yang positif yang banget. lebih baik. Lifestyle gue negatif ya, kata gue lu lagi gitu. Ya, tapi hebat juga lo berarti bahwa sekarang itu pola hidup, kita nggak ngomongin Indonesia general, tapi kita ngomongin yang bisa kita bahas aja ya. Maksudnya berarti pola hidup anak Jakarta itu sudah mulai beralih ke arah yang lebih sehat. Benar, gitu. iya Karena gitu. bagus buat mental saya. Betul Stres hidup di sekali, Jakarta. betul sekali. Akhirnya sosial media kalau kita gunakan dengan cara yang baik, tepat, itu akhirnya kita bisa menginfluence hal yang baik kan. Gitu menurut gue akhirnya, gue happy aja sharing tentang kesehatan, gaya hidup sehat dan lain-lain. Ternyata akhirnya dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, mungkin dulu cuma siapa ya dulu kalau dulu teman gue Andrea Bimo mungkin kan. Tahu, iya kan. Buat cakep banget coy. Iya, yang ngomongin tentang kesehatan, siapa kayak yang udah family mungkin Jennifer Bahdi. Iya, benar. Ya dulu tuh itu aja. Dulu gue kalau sama brand itu, kalau cowok VJ Daniel. Iya, benar. Dulu itu sekarang banyak banget. Meaning kan orang akhirnya lebih ikut sehat gitu. Pas lihat kayak kok mereka ini sehat, cakep-cakep. Iya, tapi selain itu karena pandemi juga kan pasti. Juga, orang jadi lebih aware sama gue kayaknya harus ya. hidup sehat nih, gue takut sakit bla bla bla, menurut gue gitu sih. Jadi pandemi itu benar-benar merubah cara kita berpikir bagaimana caranya menjaga kesehatan menurut gue. Nah, itu dia. Dan sekarang kan lo juga sudah aktif olahraga udah lama, lo upload konten juga udah lama, bahkan sekarang juga pola hidup orang-orang itu sudah switch ke arah yang lebih sehat. Nah, pertanyaan gue ke depannya, lo ada nggak sih goals untuk melakukan aksi terapan nih di yang lo suka, which is olahraga. Jadi sekarang kan lo ya udah lo upload konten. Lo mungkin nggak mikir ke depan kayaknya gue fokus ke olahraga deh. Karena kan sekarang juga ada banyak banget artis yang kita lihat tuh fokusnya udah jadi misalkan udah jadi BA lari sebuah brand gitu. Nah, atau mungkin ada yang bikin baju olahraga gitu segala macam. Nah, lo ada kepikiran itu nggak kayak apapun itu, tapi lo pengen punya aksi terapan? Iya, misalkan lo pengen buka gym atau lo pengen jadi instruktur apa gitu. Kalau instruktur sih enggak, tapi kalau membuka bisnisnya pengen. Nah, cuma satu sisi gue tuh masih suka gitu di TV atau di film gitu. Jadi gue nggak akan melepaskan pekerjaan itu sih. Karena banyak juga teman-teman gue kan yang akhirnya melepaskan pekerjaan TV dan lain-lainnya karena fokus ke karena situ. butuh fokus juga, kayak butuh susah juga kan ngejalanin 2 hal yang serius benar. Iya. Tapi kalau menurut gue masih possible kok dilakuin dua-duanya. Oh iya ya. Iya, masih possible kok gitu. Nggak perlu kita harus fokus ke satu, sama-sama public figure kan intinya, sama-sama dunia entertain, menurut gue dunia entertainment, jadi menurut gue masih bisa dilakuin kok gitu. Karena gue memang dasarnya awalnya besarnya dari TV gitu ya, dari sinetron, jadi sekalipun gue sempat break, gue akan ada kangen-kangen ya, gue pasti balik lagi gitu. Dan olahraga yang lo lakuin juga udah banyak banget sih sebenarnya. Misalnya lu besarnya dari TV, tapi kan lo live with your passion, yaitu adalah olahraga. Nah, benar. Di antara semua olahraga yang lo lakuin, apa tadi ada pedal, ada gym, ada sempat bangun rumah juga ya saya nyusun bata, ngaci semen. Ada loh YouTube yang bikin ada cuy. Nukang ya, ada itu dia. Nah,
di antara semua olahraga yang lo lakuin dari kemarin-kemarin sampai hari ini, kalau gue suruh pilih salah satu, apa yang mau lo lakuin seumur hidup gitu misalkan? Salah 2 nggak boleh. Satu. Oke. Itulah. MC-nya galak. 1. Home workout itu sih, tapi pakai beban kayak. Home workout ya? Iya, lebih ke apa ya? Masak kan home workout. Iya dong. Iya bener lagi. Ngangkat kompor. Lah, tapi ngebangun rumah. Itu aktivitas fisik loh. Iya. Kan banyak ibu-ibu yang nggak bisa melakukan olahraga juga ya. Tapi itu Benar, aktivitas Tapi fisik. ngepel juga gak sih nyapu? Iya, tapi iya, Angkat benar. barang. tapi itu kan kayak lebih ke otot jantung. Kalau Iya, buat iya. ke otot rangkanya Kardio, gitu iya. ya kita memang Home harus workout. push up, sit Ah. up, squat gitu-gitu. Karena kan memang katanya tulang kita semakin tua gitu di atas usia 30-an itu kan semakin menurun ya Iya, iya. Kita kemampuannya. semua lagi udah di atas 30. Lutut udah mulai ini ya kayak goyang gitu Iya, ya. bener. Tapi Van, gue tuh justru yang paling gue tidak bisa lakuin ya, itu home workout. Gue nggak bisa. Maksudnya, gue tidak ada keinginan, gue tidak ada kecintaan. Karena nggak pergi dari rumah kan. Karena nggak pergi dari rumah. Terus gue tuh walaupun sebenarnya gue nge-gym pun gue akan tetap sendiri. Tapi gue nggak tahu kenapa olahraga di rumah tuh menurut gue nggak fun. Lo tuh kalau olahraga tuh harus keluar. Gimana ya cara Coba lo bisa balik ke mencintai? masing-masing aja. Iya sih, tapi ada tips and trick nggak? Mungkin biar harus nggak punya mencintai? duit dulu kali ya biar di rumah. Iya. Sama ya, Jadi kayak teman-teman. nggak ada pilihan lain Selain di rumah selain gue beli gua barbel. olahraga di rumah. Gini ya, kalau nggak punya duit bukan cuma home workout, saya nggak bisa beli belas porang saya. Kalau menurut gue cara pertama karena motivasi gue sangat pendek ya, tujuan gue olahraga itu adalah bentuk tubuh, ya kan. Jadi gue ngerasa gue bahkan bisa ngelakuin itu di kamar hotel, ngerti nggak? Waktu gue lagi gak di Jakarta, lagi kegiatan di luar kota gitu. Jadi gue ngerasa dengan gue ngeliat kaca aja, jadi di rumah gue tuh home gym gue kaca gede gitu. Oh, oke. Terus dulu tuh gue berawal dari 2 dumbbell doang. Sekarang gue udah punya kayak squat rack, bench, udah lengkap semua dumbbell, barbell gitu. Jadi gue udah bisa ngelakuin itu di rumah dan gue perlu kaca gede. Tujuannya adalah gue pengen lihat nih tangan gue kecilan gak ya, perut gue ototnya udah kebentuk belum ya, gitu. Jadi tujuannya itu yang menurut gue mungkin harus dipendekin kali ya. Sekedar bentuk tubuh mungkin. Jadi lo kayak harus, gue gak harus ketemu orang, gue bisa ngelakuin ini sendirian. Karena sebenarnya goals gue tuh nggak muluk-muluk kok. Gak muluk-muluk. Apa coba goals lu apa? Ya sekarang kan goals gue yang penting sehat. Itu kan terlalu luas sebenarnya. Tapi kalau gue mau ngikutin sarannya Fanny, mungkin gue akan coba kembali ke awal goals gue kurus. Mungkin kayak nurunin berat badan dan nurunin kadar lemak. Kan itu yang bahaya kan kadar lemak kan. Kadar lemak. Tapi Nggak sehat buat jantung. Nggak sehat buat jantung, benar. Terus ya kolesterol juga jadi lebih deket dan lain-lain, penyakit yang lain. Ya itu pertama mungkin kita harus cek dulu kadar lemak kita berapa, apakah di range yang normal gitu. Kalau gue tuh sukanya di range yang normal tapi normalnya di bawah gitu. Oh, agak below normal gitu. Iya gitu, karena kebutuhannya ya di TV gitu. Iya, Jadi iya, gue Karena TV kan ya lu juga Iya, ini iya, kayak iya, agak iya. sedikit membesar ya Loh, saya kamera. kalau masuk TV cuma muka saya doang loh. Jadi badannya tuh di luar. di AI. Iya, di AI. Jadi, Kak, sorry, kita badannya kita bikin ya, Kak. Ini buat mungkin Fanny boleh kasih tahu nggak sih kayak 3 hal fact tentang kamu yang mungkin orang belum tahu gitu, fans kamu belum tahu juga kayak apa ya, tuh Itu sebenarnya. kebiasaan Fanny yang orang-orang tidak tahu. Iya. Kebiasaan gue. Di luar olahraga juga nggak apa-apa. Pertama gue tuh nggak bisa minum air putih kalau setelah gosok gigi. Oh, kenapa? Ada rasa odol. Oke. Mual. Orang kan pas gosok gigi emang kumur coy, bukan minum. Oh, jadi nggak kumur juga? Nggak kumur kumur bisa. Ya kan misalnya, jadi gue tuh harus nunggu beberapa jam. Buat baru minum lagi. Gue baru minum atau gue cari Semua di minuman sini, oh, manis. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak, lu doang. Sumpah lu doang. Ini benar-benar learn new things every day. Gue itu kelihatannya kayak bacot gitu, tapi sebenarnya kalau di rumah gue harus nge-recharge. Berarti kamu sama I juga ya? MBTI-nya ya? Belum pernah ngecek Belum sih. pernah ya? Iya. Itu ngecek di mana sih? Gue lupa. Ada Ada tes ya, aplikasinya. ada aplikasinya kita bisa Tapi tes. pertanyaannya banyak banget dan bahasa Iya. Inggris. Oh, bisa Kayak kadang banyak seharian banget dong beda-beda. ngerjainnya, Nek. Gue sih lumayan, karena waktu itu gue kayak Enggak lu lebay ya. enggak sih, karena waktu itu kayak ngerjain terus ada kerjaan jadi kita stop dulu. Iya, Terus iya. jadi gue benar-benar seharian dan itu bahasa Sebelum Inggris. tidur aja Susah kayak banget. ngerjainnya. Terakhir, Apa sih? Apa sih, Yun? Apa sih, Yun? kebiasaan yang kayak, yaudah kita tanya deh kebiasaannya Apa coba, Yun? yang kayak, ih Karena kamu yang ngamatin dia, Kak. Yang orang bingung. kucing. Oh, punya kucing. Iya kan? Hah? Gue punya kucing, gue punya anjing. Orang-orang tahu lu Tahu, kind of tapi person. Iya. Tadi dulu gue kayak pernah lihat lu yang suka nyelamatin kucing-kucing. Iya. kan? Oh, Kayak, iya. Iya, dulu. Loh,
Tapi sekarang ya karena udah 16 ekor, Bo. Banyaknya. Gue udah kayak aku punya kucing banyak juga. Jadi kayak pernah pernah lihat YouTube-nya deh beberapa kali. Iya. Dulu tuh gue suka sampai gue ngajarin cara ngasih makan ngasih obat kucing, nge-handle kucing galak. Gue tuh kalau kucing udah hatam, gue sangat percaya diri kalau kucing. Kalau anjing yang gue nggak hatam karena cuma satu dan susah menurut gue pelihara anjing tuh. Masa sih anjing tuh sangat lebih gampang daripada kucing, coy? Masa sih? Iya. Karena dia nangis, kalau sakit dia nangis. Anjing lo apa? Pom. Pom lokal tapi ya, gue rescue juga. Gue Dulu mau dipotong cuy. Anjing gue tuh mau Hmm. dijual, nih yang gue rescue, mau dijual ke Lapo. Harganya 1,5 juta. Terus gue ketemu lah beritanya, terus gue bilang sama shelter, tolong dong selamatin dulu, nanti tolong taruh di sana dulu karena gue muslim kan. Gue bingung ngomongnya. Itu gue pelihara anjing juga kontroversial banget di sosmed karena kayaknya gue pernah dapat berita lo ini deh. Kayaknya lu deh terus. Karena gue nggak nutup-nutupin. Maksudnya kan ada orang yang punya anjing nutup-nutupin. Kalau gue mah enggak, belaga gila aja kan menurut gue ini hidup gue gitu. Terus abis itu gue posting kan orang pada berspekulasi lah. Tapi ini ceritanya sedih banget. Poki ini waktu itu mau dipotong, terus akhirnya gue tebus, ditaruh di shelter. Terus setelah 6 bulan gitu, kalau gue nggak salah pas setahun, setelah itu gue ambil. Tapi gue bawanya ke Bali, ke rumah gue yang di Bali. Nah dibawa di Bali, kena distemper. Distemper tuh apa? Ada penyakit anjing itu berbahaya juga tuh distemper sebenarnya. Dokter minta suntik mati. Karena kayaknya udah nggak mungkin hidup. Nah dengan kengototan gue ya, gue bilang nggak mau, pokoknya kalau mati biar mati aja sendiri. Iya, nggak apa-apa dia misalkan biasanya gejalanya tuh ada batuk, kejang gitu. Kejang bener. Gue kayak nggak apa-apa, it's okay, temenin aja sampai akhir hayatnya. Yang penting dia nggak kesakitan kan dok. Gue bilang gitu, wajar lah kalau misalnya pun emang dia kesakitan seminggu itu dia mau meninggal, ya biarin aja daripada kita paksain gitu suntik. Akhirnya hari ketiga atau hari keempat setelah nggak makan ya, setelah nggak makan akhirnya hari ketiga hari keempat gue rebusin ayam sama brokoli dia makan. Itu gue kayak dan sekarang udah sembuh. Sehat udah sama gue tuh sekitar 5 tahun. Oke, ini fakta ketiga yang bagus sekali. Sayang Poki. Sayang Poki. Kita lupa episode ini kita harusnya fokus ke olahraga, tapi kita jatuhnya kita slice of life. Kita ngomongin banyak hal, kita ngomul. Kan makasih banyak udah main ke Jago Kandang ya. Sama-sama makasih lo udah diundang. Seru banget loh kalian. Tepuk tangan dong buat Fanny, terima kasih Fanny, terima kasih banget. Terima kasih. Makasih banget, semoga kita bisa abis ini masih main terus ya. Jangan lupa kita janjian pedal ya. Jangan lupa. Ada loh deket sini di veteran. Nah boleh nih kalau tempat-tempat yang sepi gitu nggak banyak orang. Itu rame, Bo. Nah itu. Mas tapi kita bikin dulu juga nggak mau kalau diliatin orang karena kan blow on ya. Iya soalnya kayak kalau pedal kayak misalkan di Milos Kemang atau di mana kan banyak banget orang-orang di Jakarta yang kayak wow gitu. Gak mau. Gimana halo gitu? Gak mau, gue gak mau banget, gue udah capek, gak mau. Oke, Pan terima kasih banyak ya. Introvert sejati ya berarti ya, bener ya? Introvert loh. Oke, introvert. Terima kasih banyak sudah nonton Jago Kandang hari ini. Jangan lupa terus nonton Jago Kandang karena di episode-nya kita akan selalu menghadirkan bintang tamu yang oke punya. Betul, kalau gitu aku Cia Wardana. Saya Karsa Julio. Fanny Gasani. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Bye-bye.